Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang, yang pada kesempatan ini kita akan simak bersama, kita akan kaji bersama kajian ilmiah dengan tema ekonomi hancur karena riba. Kajian ini merupakan serangkaian kajian yang ketiga dilaksanakan di Tanah Abang ini, ya, yang sebelumnya kita laksanakan di hall Blok B, ya, 2 kali sebelum ini, dan alhamdulillah ini yang ketiga kalinya kita dapat melaksanakan kembali dengan narasumber kita, yaitu Al-Ustadzuna Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullah. Beliau siap memberikan materi, dan insyaallah untuk kajian di kesempatan siang ini akan diberikan waktu bersoal jawab yang sangat luas, ya. Silahkan disiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan perihal muamalah, ya, perihal ekonomi atau perdagangan apa saja yang menyangkut dengan tema ataupun yang lainnya. Silahkan disiapkan dan ditanyakan, dan insya Allah bisa nanti disiapkan mic yang ingin bertanya langsung ataupun yang ingin bertanya melalui sarik kertas, silahkan, ya. Dan ibu-ibu pun diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Al-Ustadz perihal muamalah. Dan sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu penjelasan materi dari Al-Ustadz sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita buka sesi soal jawab, ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday as-sa'ati basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, tema yang akan kita bahas ekonomi hancur karena riba. Setuju Anda dengan tema ini? Pernyataan ini betul atau salah? Ekonomi hancur karena riba. Riba yang terbesar di negara Amerika. Hancurkah ekonominya? Enggak. Baik, kita lihat. Setuju tidak setuju Anda ini pernyataan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata mahaqa dalam bahasa Arab itu berarti berkurang, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dikatakan dalam bahasa Arab, mahaqal qamar, bulan itu hancur atau habis atau berlalu. Apakah langsung dia tadi malam bulan purnama, besok langsung hilang? Begitu? Tidak. Itu kata mahaqa. Pelan.
Allah sifati bahwasanya riba hancur dan habis dan bawa kepada krisis. Firman Allah Jalla fi'ula ini. Salah seorang pakar ekonomi Islam, Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri, dalam buku beliau tentang riba, beliau menjelaskan ayat ini mukjizat. Ayat ini mukjizat. Allah jelaskan kata dengan menggunakan kata mahaqa, sangat cocok untuk bagaimana riba menghancurkan mata uang. Bagaimana riba menghancurkan mata uang. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, tapi hancurnya langsung tidak, pelan-pelan. Dijelaskan oleh Dr. Rafiq Al-Misri dalam buku beliau bahwasanya ayat ini sangat tepat menggambarkan bagaimana inflasi terjadi dan menghancurkan mata uang. Inflasi terjadi pelan-pelan setiap tahun 0,5%, berkurang daya belinya 5%, kadang 3%, kadang 7%. Dan teori inflasi dari zaman semenjak manusia membuat teori inflasi sampai sekarang. Coba, siapa yang pernah belajar ekonomi? Siapa yang pernah? Belajar ekonomi nggak pernah ya, tapi Anda pedagang semua. Pelaku ekonomi nggak masalah teh. Semua teori inflasi mengatakan bahwasanya yang menyebabkan terjadi inflasi adalah riba. Bagaimana riba menyebabkan terjadi turunnya daya beli uang? Bila seseorang meminjamkan uang 1 miliar, nanti setelah 1 tahun bayar tambah 23%, berarti 1,23 kan ya? 1 miliar 230 juta. Dari mana dia dapatkan terus 30 juta itu? Si pemilik uang mengatakan itu kan dia bisa untung sebanyak 500 juta atau mungkin 1 miliar bisa untung. Bagi dia 230 juta itu kecil. Itu kalau untung iya kecil. Tapi apakah ada jaminan ketika Anda memulai suatu usaha pasti untung? Ada? Jawab, siapa yang pengalaman bisnis dagangnya di Tanah Abang sudah sampai 30 tahun? Yang 30 tahun dagang di sini berapa siapa? Ya Pak. Apakah terus untung Pak? Tidak. Kalau bilang iya, ada yang bilang iya, pasti dia bohong. Karena kalau dia bilang terus untung, sekarang dia jadi pasti orang terkaya di dunia. Untung terus tiap hari. Tidak ada. Pasti ada yang untung, pasti ada yang rugi. Lalu kalau dikatakan bahwasanya bunga uang itu atau riba itu adalah mengambil sebagian keuntungan dibagi 2, sebagian untuk pemilik modal, sebagian untuk si pengelola. Itu kan kalau untung bisalah dibagi. Tapi apakah selamanya untung? Tidak. Tapi apakah bunga ditetapkan selamanya atau sesuai dengan keuntungan? Selamanya. Berarti pasti siapa yang rugi? Pasti yang menggunakan uang pinjaman dari riba itu. Yang untung selalu adalah si pemberi dana. Dan Allah mengatakan dia yang beri dana 1 miliar tadi, lalu dapat bunga 23% setahun, dapat 230 juta tanpa bekerja, tanpa risiko. Kata Allah, Allah hancurkan uang 230 jutanya. Rata. Sampai pun modal pun hancur. Biasanya begitu atau tidak? Anda yang mulai usaha dengan pinjaman riba, jangan berpikir pernah akan kaya. Berpikirlah
kapan Anda akan dikejar debt collector? Karena Anda menentang Allah yang membuat langit dan bumi ini, yang membuat kaedah yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba itu. Ustaz, Amerika nggak pernah dikejar debt collector. Kata siapa nggak pernah dikejar debt collector? Coba saya tanyakan, utang negara terbesar di dunia negara mana? Amerika. Iya. Allah musta'an. Cukup saya kira. Sekarang bila Anda inginkan kekayaan dan rezeki dari Allah dari berusaha tadi, jangan pernah dekati riba. Dimulai dari awal permodalan, kurang modal ingin tambah modal, atau ingin jual aset, jangan pernah menggunakan sistem riba. Emang apakah ada cara lain, Ustaz? Ya akhi, kalau Allah mengatakan bahwa riba tidak bisa dijadikan solusi untuk ekonomi, pasti ada cara lain. Pasti ada. Kalau gitu tolong ajarkan kita, Ustaz. Salah sendiri. Anda dari kecil sampai dewasa sampai tua diajarkan hanya bagaimana cara pinjam uang ke bank riba. Tidak diajarkan bagaimana cara mendapatkan modal yang sesuai dengan syariat Allah Jalla fi'ula. Saya kira sudah berlalu 1/4 jam. Cukup pembukaan dari saya. Silakan sekarang kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita tutup majelis ini. Walhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Boleh terserah. Iya, syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustaz yang sudah memberikan materi yang walaupun begitu singkat ya, yang mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita, memberikan kesadaran bagi kita dan memberikan pemahaman bahayanya riba. Baik, untuk selanjutnya ya kami buka sesi soal jawab bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung silahkan. Bagi yang ingin bertanya melalui tarik kertas pun silahkan ya untuk ibu-ibu. Dan kami beritahukan acara ini ya di live kan atau disiarkan langsung, disiarkan secara langsung di Roja TV yang alhamdulillah bisa dinikmati di seluruh penjuru Nusantara ya, bahkan di sebagian benua Australia dan sebagian di Asia Tenggara ya, bisa dinikmati untuk Roja TV ini melalui parabola. Baik, kesempatan pertama sudah siap ini Bapak yang di depan, mohon disebutkan nama Pak ya. Dan nggak apa-apa Pak, duduk aja, ada kamera di belakang. Iya. Baik, silahkan pada Bapak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kepada Ustadz atas tausiahnya. Pertanyaan pertama, apakah benar bahwa bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah benar-benar bukan bunga? Karena sekarang orang karena takut berinteraksi atau makan riba, dia tidak mau menabung di bank-bank konvensional, sehingga mereka lari ke bank syariah. Tetapi bank syariah itu motonya dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kenapa mesti pakai prinsip-prinsip? Bilang aja bank ini sesuai syariah gitu. Tapi karena tidak ada alternatif, maka kaum muslimin menabung jugalah di bank syariah dan mendapatkan bagi hasil. Tetapi ada satu persentase kecil keraguan, apa benar bagi hasil ini 100% bersih dari unsur riba? Iya. Baik. Yang kedua, ya, memang kita tidak dianjurkan untuk meminjam, tetapi umat ini tidak mudah menjual aset, Pak. Misalnya saya punya tanah, lama sekali baru laku begitu. Harganya mahal kali Pak Jo. Relatif Pak, relatif. Jadi mohon juga nanti kami diberikan resep, kiat-kiat menjual yang tidak sesulit yang kami alami lah begitu, supaya kami benar-benar yakin bahwa tidak meminjam itu
lebih baik Siap menjual tanah maksudnya. dengan menjual tanah atau lain-lainnya untuk modal usaha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin Pane, tinggal di Kompleks Timah, Cimanggis, Depok, dekat SDIT Nurul Fikri. Masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung, Ustaz. Yang pertama apa tadi? Yang pertama mengenai apakah benar bagi hasil dari bank syariah itu tidak mengandung unsur riba? Ya. Mereka ada Dewan Syariah membuat programnya. Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi sesuai atau tidak dengan program yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Bagi mereka tentu pasti mereka bersih dari riba. Ya. Tapi pertanyaannya kepada saya, bukan kepada mereka, kan? Ya. Kalau saya, apakah murni bersih riba? Tidak. Anda mudharabah, buktinya tidak perlu naruh dana di sana untuk tabungan mudharabah, bagi hasil bagi rugi juga atau tidak? Hanya bagi hasil saja, bagi rugi tidak pernah ada, dan juga tidak dicantumkan bagi rugi dalam kesepakatan waktu pembukaan tabungan rekening tabungan, rekening mudharabah. Dengan demikian tidak mungkin rugi dibagikan kepada Anda. Bila tidak ada bagi rugi, hanya hasil saja dibagi, inilah ribanya. Karena riba yang mudharabah, untung dibagi, rugi dibagi. Kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal, dalam hal ini nasabah, penabung. Kerugian kerja ditanggung oleh bank sebagai pengelola, dia tidak dapat upah. Ya Allah, baik. Kedua apa? Yang kedua mengenai cara mendapatkan modal, Ustaz. Secara umum. Kiat-kiat menjual aset. Mendapatkan modal jual aset. Betul, jual aset, bagus. Boleh, asal jangan jual diri aja. Tanah boleh, rumah boleh, kendaraan boleh, dan lain-lain boleh. Kalau tidak salah ada video singkat saya menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan modal yang halal. Atau pinjam tanpa riba. Jual aset tadi ya, pinjam tanpa riba. Atau seperti yang jamak atau yang banyak dilakukan di pasar Tanah Abang ini apa? Ambil barang, hutang. Nanti bayarnya kapan? Setahun. Jangan bilang giro, nanti ada masuk lagi permasalahan giro halal atau tidaknya. Bayar tempo. Umpamanya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dapat modal barang. Iya atau tidak? Tidak selamanya modal harus pakai uang. Ini modal hanya kepercayaan saja. Pak, awas kampung Pak. Ambo dulu di sini tuh di masjid belakang atau apa sembahyang sedang. Oh iya. Ambo bawa barang Pak sebentar ambo jualnya. Enggak bila iya, bayi. Ini live ya. Maaf. Saya kira habis paham kan antum? Coba terjemahkan. Kapan dibayar kata yang punya barang? 3 bulan insyaallah. Jaminannya nih, mau Bapak mau kartu kredit riba lagi. Bapak mau KTP atau mau surat tanah atau mau lain-lain sebagai jaminan. Dapat barang kan ya, modal. Pakai riba dari modal itu? Tidak. Banyak solusinya, ada ceramah singkat saya beredar di YouTube kalau saya tidak salah. 10.000 lebih sudah pengunduhnya. Di situ saya jelaskan bagaimana kiat-kiat mendapatkan modal yang disesuaikan oleh syariah. Tapi yang paling penting, modal Anda adalah kepercayaan orang kepada Anda. Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya raya, datang ke kota Madinah tanpa membawa uang 1 rupiah pun, karena emang gak ada rupiah waktu itu. Dolar pun tidak ada, 1 perak pun tidak ada, dirham, 1 dinar emas pun tidak dibawa dia.
Sampai dia di kota Madinah, karena dia adalah pedagang ulet, langsung dia bertanya kepada orang kota Madinah, "Dulluni ala suq." Ketika ditawarkan modal untuk dagang, "Ini modal, ambil setengah hartaku," kata salah seorang penduduk Madinah. Kata dia, "Enggak. Simpan hartamu, tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar." Bukan sombong, bukan. Tapi bagaimana seseorang melatih dirinya untuk tidak bermanja-manja dalam mencari modal. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ditunjukkan di pasar Madinah. Di waktu itu dia pergi ke pasar Madinah, dan menjelang wafat Rasulullah, tidak sampai sekitar 15 tahun, dia menjadi orang kaya raya di kota Madinah. Ulet ya akhi. Sabar. Allah ya barik. Cukup, Ustaz. Nah, sekarang jazakallahu khair. Dan tadi menyangkut giro, Ustaz. Tadi ada yang bilang juga giro. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Apakah pembayaran dengan giro itu walaupun dengan bank konvensional ataupun dengan bank syariah termasuk dalam riba, Ustaz? Giro ada diskontonya atau tidak? Ini berarti tukar uang dengan uang sama atau berlebih? Ada potongannya, berarti sama atau tidak sama? Tidak sama. Syarat nukar uang dengan uang, kata Rasulullah SAW, mithlan bimithlin sawa'an bisawa, harus sama. Sedangkan ini tidak sama, nanti akan ada potongan. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Mencairkan giro ini yang bermasalah. Cek minta, kalau cek ada potongan, cek ada potongan, cek ada potongan, ada potongan tidak? Cek mundur itu yang ada potongan enggak? Cek biasa enggak ada potongan? Enggak ada. Minta cek. Jangan bilang, "Ustaz, kalau enggak pakai giro gimana? Kami enggak jualan di Tanah Abang, Ustaz." Kata siapa? Gimana cara jualan Tanah Abang? Minta uang bayar dulu di depan bisa, atau pakai cek bisa, tapi ceknya cek, kalau bisa cek terdaftar, minta register cek yang ada stempel dari bank, sehingga uang si pemilik cek ini udah diblok. Kalau cek biasa khawatir dia kosong atau belum ditransfernya dananya. Banyak solusi yang lain. Allah ya barik fiikum. Cukup, Ustaz? Nah, Cukup ya. Nah, jazakallahu khair. Iya, baik. Ya, kita akan angkat pertanyaan di secara kertas ini. Kita bergantian ya. Nanti setelah ini disiapkan bagi yang ingin bertanya. Ini ada yang bertanya, "Ya Ustadz, bolehkah bunga deposito untuk membayar pajak?" Bolehkah bunga deposito untuk membayar pajak? Bunga deposito ini hukumnya apa? Haram, riba. Sudah berdosa enggak Anda melakukannya sebelum membayarkannya ke pajak? Berdosa. Kan Allah mengatakan, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak berhenti melakukan riba, kalian berarti mengumumkan perang melawan Allah Jalla fi'ulah. Allah barik fiikum. Kalian berarti menyatakan perang lawan Allah. Tadi kita tujuannya dagang adalah dapat keuntungan. Kalau pakai modal riba sudah dinyatakan awal-awal oleh Allah hancur, kata Allah. Lalu sekarang pakai riba lagi untuk berdagang. Allah sudah nyatakan perang, kata Allah. Anda sebetulnya mau cari rezeki Allah atau cari kehancuran atau pengen perang lawan Allah? Kalau ingin mencari kebaikan, hentikan riba tadi. Kecuali Anda bertaubat, tutup rekening deposito,
depositori bank konvensional di bank riba tadi, kemudian ini bertaubat, kan masih ada bunganya. Bunga ini boleh nggak bayar pajak? Itu baru boleh ketika Anda bertaubat. Paham? Sampai jam berapa? Tigo. Ini panitianya, Ustaz. Iya, jika memang belum paham silahkan, tidak mengapa ditanyakan lagi, tidak usah malu-malu ya. Ya, mungkin yang di belakang, Fadl bisa diberikan mikrofonnya ya, di belakang terlebih dahulu. Anak tanyakan karena mereka sudah siapkan ini. Ya mungkin 5 menit tapi sudah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi, saya dari Bandung, spesial datang ke sini Kurang pengen. jelas suaranya. Daudi. Iya, yuk tes udah ya. Nama saya Yogi, Pak Ustadz. Saya dari Bandung, spesial pengen ketemu sama Ustadz, pengen datang kajian ini, gitu. Pengen Datang kajian ini, Pak Ustadz. Karena Pengen saya ngaji katanya. kajian. pengen belajar. Iya, pengen Allah belajar, Pak barik Ustadz. Ya. fiik. Setiap langkah Anda dari Bandung Amin. dituliskan kebaikan oleh Allah. Amin. Setiap yang diangkatkan mengangkatkan dosa Anda. Amin. Anda melangkah tadi kemari atau naik mobil? Naik kereta, Pak Ustadz. Allah yang barik fiik. Iya. Saya juga sering nonton video Ustadz. Salah satu videonya paling lucu yang waktu Kurang pajak jelas. itu. Mohon maaf. Boleh ke depan? Ya, Jangan terlalu cepat bicaranya, santai saja. grogi. Ya, Pak Ustadz, mau nanya masalah riba. Kalau misalnya kita ikutin semua bukan ikutin, maksudnya kan Ikutin semua apa? Iya, aturan itu, maksudnya kan riba itu haram, Pak Ustadz, gitu. Ya. Kita tahu dari awal zaman pertama kali Indonesia merdeka kita sudah riba. Tidak jelas, maaf. Gak usah pakai ini aja, Pak Ustadz, gimana? Iya. Nah, Masya Allah jelas. Iya. Maju aja pakai mic saya ini, ha. Ambil kursinya sekalian. Saya pulang lagi. Nah, pakai mic aja karena nggak masuk ke radio televisi. Nah. Kan kita tahu kalau dari zaman pertama Indonesia merdeka sampai sekarang Indonesia udah riba, Pak Ustadz. Dari mulai Saya nggak tahu kalau semenjak merdeka sudah mulai riba. Terus. dari mulai peminjaman terhadap negara-negara lain sampai sekarang pun mungkin Indonesia masih memiliki hutang dan bunganya pun Ya. belum lunas, Pak Ustadz. Ya, ini Pak sudah mulai riba. Ya. Kalau tidak riba di awal, mungkin Indonesia tidak seperti ini, Pak Ustadz. Tidak seperti ini, hancur atau bagus? Ada dua, yang pertama hancur karena memang ekonomi kita tidak pernah membaik. Yang kedua, kita tidak akan melakukan pembangunan yang Ini tidak saya setujui. Kalau dikatakan Indonesia tanpa riba hancur, mungkin karena mereka nggak mau mencari modal yang halal. Kalau dikatakan harus pakai riba biar tidak hancur, saya tidak setuju. Negara, bila Allah menyatakan Allah hancurkan riba, sekarang kita balik, kalau tidak pakai riba Indonesia hancur, yang salah pernyataan Allah atau kepala kita yang salah? Kepala kita yang salah, ya akhi. Dan kehancuran Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang adalah murni karena riba. Dan jangankan Indonesia, Amerika pun ngaku mereka dihancurkan oleh riba. Allah ya barik. Baca di buku Harta Haram yang saya tulis, bagaimana riba itu menghancurkan peradaban dunia dari dahulu. Allah ya barik. Ya, jadi bukan yang bertanya saat ya. Iya. Baik, jazakallahu khair ya untuk Akh Yudi. Dan selanjutnya ini insyaallah ini banyak pertanyaannya seperti surat ya, Ustaz. Masyaallah. Masyaallah. Tesis bagus. Jadi kami singkat saja ya, ini dari seorang ibu sepertinya. Itu yang dulunya beliau pernah bekerja di bank dan alhamdulillah sudah keluar. Namun yang jadi pertanyaan, Ustadz, setelah 2 tahun saya membangun usaha, belum terlihat banyak hasilnya. Malahan untuk semua toko dan modal saya harus menjual perhiasan dan uang pensiunan habis. Apakah memang rezeki saya sudah keluar jor-joran pada saat saya masih bekerja di bank
hingga sekarang rezeki halal saya berkurang atau sedikit. Nah, bolehkah saya mempergunakan mobil dan rumah yang saya miliki dari hasil bekerja di bank konvensional terlebih dahulu, mengingat mengingat dulu saya masih bekerja, Ustaz. Nah, mohon nasihat dan jawabannya. Ya. Allah menyatakan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika seseorang bertobat dari riba, untuk dia adalah pokok hartanya yang halal. Maka si ibu dan siapapun yang bertobat dari bekerja di lembaga riba, untuk dia yang halal hanyalah pokok biaya hidupnya selama setahun, rumah dan kendaraan yang pokok. Sisanya dilepas diberikan kepada fakir miskin. Dengan demikian sisa yang halal ini mulai Anda membina hidup yang baru. Kalau tidak dilepas, berarti Anda masih menggunakan riba, hasil dari riba yang Allah akan hancurkan di dunia sebelum di akhirat. Cukup. Ya, baik. Demikian ya untuk ibu yang bertanya. Jelas tidak ibu-ibu? Jelas? Enggak ya? Suaranya jelas enggak? Kurang jelas katanya. Suara bukan urusan saya, urusan teknisi suara. Saya hanya menjawab urusan saya. Iya, sepertinya yang di tengah ini tidak terdengar Kalau jelas. kurang Ya. jelas, dengar di televisi, yakin saya jelas. Hah? Turun ke ruangan toko-toko Anda, buka televisi Roja, insya Allah di situ jelas. Live kan ya di televisi, jelas biasanya begitu. Yang di televisi jelas, yang di sini nggak jelas, itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan penjelasan saya. Anda silakan. Iya, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya, supaya jamaah sekalian di sini bisa menyimak dengan baik dan bisa difahami dengan baik pula, karena teknisinya ini masih sedang berusaha. Baik, untuk selanjutnya silahkan yang ingin bertanya langsung kembali, kami berikan kesempatan. Yang belakang tadi lebih dahulu ya. Angkat tangan tadi yang. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya cukup simpel, Ustaz. Jadi kita contoh di masyarakat ini ada seorang tukang kredit loh. Apa? Nah, tukang kredit panci atau baju-baju yang di masyarakat itu. Beli panci kredit. Nah, saya Beli asumsikan baju orang kredit. Ya, betul. Orang beli kan belanja kulkas kredit. Nah, Beli ini- rumah kredit. Kawin juga kredit. Mas kawinnya kredit? Ya, alhamdulillah saya cash. Mas Alhamdulillah kawinnya Anda betul. cash. Jadi saya kasih contoh si Asep pedagang panci belanja di Jembatan 5. Ditawarkan ke ibu-ibu kampung, Bu, ini kalau Kurang beli, jelas. saya contohkan Asep si pedagang panci gitu. Hah? Dia Asep, saya sebut Asep ya namanya gitu, karena kan banyak orang Sunda yang jualan kayak gitu. Ada si Asep. Bukan, kita contohkan aja, nama saya Ali. Itu contoh, Ustaz. Contoh, biar mudah dilogikakan gitu maksudnya. Jadi si Asep tadi si pedagang panci belanja di Jembatan 5, 100.000 katakanlah. Begitu sampai masyarakat, Bu, saya punya panci, kalau ibu beli cash sekian, kalau kredit sekian, Bu. Nah, itu termasuk riba atau bukan? Kalau Terus, kredit sekian itu, coba berapa? Kalau cash berapa? contohnya kalau cash beli 100.000 kan, dijual cash 120 katakanlah begitu. Kalau kredit sebulan, bisa sampai 150. Sebulan. Dibayar 3 kali atau berapa? Nah, terus terlambat ada denda atau tidak? Terus saya bandingkan satu lagi pertanyaan. Nah, Terlambat ada denda atau tidak yang kredit? Oh, nggak ada. itu? Nggak ada. Boleh. Boleh. tapi itu satu. Terus yang kedua Yang pertama boleh. 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 Jadi kalau yang kedua saya bandingkan Ali beli motor. Kalau cash sekian, kalau Tadi kredit Asep, sekian. sekarang Ali lagi. Ali, saya sendiri aja deh. Nanti tersinggung lagi nanti. Itu pertanyaan. Terima kasih. Ya Allah. Sudah selesai jawaban untuk Ali, pas untuk si Asep. Terus. Iya, tadi juga ini ada pertanyaan senada dari Pak Ali ya, dan mudah-mudahan dapat difahami dari yang bertanya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Ustadz. Ya, saya pernah mendengar ceramah Ustadz di televisi
yaitu saya ingin mempertanyakan kembali, ketika saya menitipkan membeli sesuatu, misalkan contohnya makanan kepada teman saya yang sedang kebetulan berada di pasar, Ustadz. Tapi kemudian setelah makanan itu datang, dia ikut memakan makanan yang saya titipkan tersebut, apakah diperbolehkan? Allah barik fiik. Beliau ke pasar, lalu saya di rumah. Saya telepon beliau, lagi di mana? Siapa namanya tuh? Abdul Basit. Abdul Basit. Lagi di mana Abdul Basit? Lagi di pasar ini, Ustaz. Oh, kebetulan saya ingin makanan di pasar itu. Tolong belikan ya. Pakai uang dia atau uang saya? Berarti dia meminjamkan uang kepada saya. Iya atau tidak? Sampai kemudian di rumah, Ustaz, ini kuenya, makanannya. Udah, terima kasih. Ayo makan sekalian. Ini uangnya. Kalau saya bayar uang dari awal, berarti dia meminjamkan uang lagi kepada saya atau tidak? Tidak. Boleh dia ikut makan sekarang? Boleh. Karena statusnya sudah saya bayar. Kalau belum saya bayar, berarti statusnya dia minjamkan uang ke saya kan? Lalu sekarang ayo makan bareng, ikut dia makan. Saya bilang ke dia, harusnya saya bilang ke dia, itu berapa yang kau makan itu harganya? 100.000 Ustaz. Saya potong hutang 100.000 karena kau makan. Kalau enggak jadi riba. Untung dia berapa? 100.000 dari meminjamkan uang kepada saya. Iya atau tidak? Faham? Allah barik fiik. Walaupun yang misalkan antum memperbolehkan, Ustaz, silahkan makan itu, Ustaz. Saya bayar dulu. Bayar dulu. Biar tidak ada statusnya pinjam kepada Anda. Iya atau tidak? Kalau masih belum saya bayar, dia meminjamkan kepada saya kan? Lalu dia dapat keuntungan dia berapa? Makan. Riba. Makan riba lah kamu terjadi. Itu sering tidak disadari, Ustaz, ya. Banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi, Ustaz. Ya, jadi mudah-mudahan bayar dulu baru kemudian ikut makan. Paham ya? Iya. Banyak kasus di Tanah Abang. Banyak. Innalillah. Hati-hati ya, karena dianggap kecil ternyata hal tersebut riba ya, dan berbahaya bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya, ya ini tadi sudah mengangkat tangan sebelum Bapak ya, sebentar Pak ya. Ya, silahkan. Kenapa harus pakai mikrofon? Karena masuk ke televisi juga ya. Karena akan diliput televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ustaz dari Pedurenan, Bekasi. Dari mana? Pedurenan, Bekasi. Bekasi. Penggorengan. Pedurenan. Duren. Pedurenan. Allah. Pertanyaan satu, Ustaz. Di sini ngapain? Jual duren antum di sini? Sengaja datang mau ngaji. Mau haji? Iya, mau ngaji. Masya Allah. Iya. Allah barik. Pertanyaan satu. Jadi sekarang tujuan datang ke Tanah Abang bukan belanja baju aja sekarang. Ada tujuan kedua mau ngaji. Alhamdulillah. Tapi nanti habis ini jualan boleh. Jualan atau beli baju juga boleh. Ya, silakan. Apa hukumnya itu buka rekening di bank? Buka rekening di bank itu boleh atau tidak gitu? Baik konvensional ataupun syariah. Konvensional ataupun syariah, tujuannya pertama untuk transfer antara bank atau antar di saudara. Di bank syariah gitu. Boleh dengan syarat rekening tanpa pertambahan. Kalau konvensional, Ustaz? Konvensional ada pertambahan. Walaupun kecuali Anda buka rekening giro yang tanpa pertambahan. Itu hanya walaupun niat Anda apapun. Karena di sana ada perjanjian bahwa Anda akan diberikan bunga yang itu adalah riba karena akan Anda meminjamkan uang ke bank. Itu Ustaz, jawabannya itu nggak boleh ya? Iya, syukran. Yang kedua Ustaz, sekarang ada yang namanya pulsa darurat Ustaz, pulsa SOS. SOS. Iya, SOS. Jadi dari operator dia menawarkan pulsa 2.000, pas kita isi ulang dia motong pulsa 2.500, misalkan kita pinjam 2.000.
Riba Ustaz ya? Itu nggak boleh Ustaz ya? Riba boleh enggak? Nggak boleh Ustaz. Yes. Nah, syukran Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, bisa disimak untuk yang lainnya ya? Bisa ya? Iya, baik. Jazakallahu khair. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana Ibu-ibu dengan haji ada yang bertanya langsung enggak? Ya. Ibu-ibu haji ada yang bertanya? Oh iya, ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung tidak? Ini tidak terlihat. Alhamdulillah. Bagaimana, ada? Ada ya, bisa diberikan mikrofonnya mungkin kepada ibu-ibu dari panitia. Silakan. Jam 2 aja. Jam 2 pusing nanti. Mil. Dan 2 ya. Iya, dinyalakan mohon untuk Pak Teknisi. Untuk akhwat itu ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apabila kita beli barang dengan uang riba, makan dengan uang riba masa lalu kan Ustadz ya? Iya. Itu gimana cara mengembalikannya? Lalu kedua, Cara apa? Cara mengembalikan. Bertobatnya. sedangkan kita jumlahnya nggak tahu Ustadz. Apa? Jumlahnya tidak tahu Ustadz. Iya. Iya, jadi barang yang mana dengan riba kita beli dan makanan dengan riba kita berapa jumlahnya kita nggak tahu. Terus kedua, kalau kita kredit, kalau kita arisan, lalu kita makan di rumah temen yang arisan itu gimana Ustadz hukumnya? Anda arisan, Iya. kemudian teman yang nerima dia Ngadain makan bersama pada acara arisan itu. Iya. Gimana hukum kita memakan-makannya itu Ustadz? Apakah haram? iya. Ya cukup itu aja Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bertobat dari riba, pertambahan dari uang riba tersebut yang kita dapatkan dengan cara riba. Artinya si A minjamkan kepada B 100 juta, pertambahannya 23 juta per tahun. Setelah setahun si B mengembalikan 123 juta. Yang 100 jutanya halal karena memang harta si A dari awal. Yang 23 jutanya yang haram, yang harus diserahkan oleh si A ini untuk kemaslahatan umum, bukan kepada si B diserahkannya, karena sudah keluar dari kepemilikan dia. Jelas Ibu? Maka perkirakan mana pertambahan harta kita dengan cara riba tadi, berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Yang kedua apa tadi? Tadi arisan, yang Harisan, makan di tempat. kemudian yang memberi makan yang dapat harisan, riba Ibu. Karena akad arisan adalah akad pinjam meminjam. Yang nerima arisan dia meminjam kepada yang belum nerima. Maka bila yang belum terima makan kepada penerima arisan, berarti mereka makan dari orang yang menerima pinjamannya dan termasuk riba. Ini saya jelaskan di buku Harta Haram. Solusinya seperti tadi. Ada uang konsumsi boleh. Di luar arisan, uang arisan. Di luar arisan. Kemudian tidak ada hubungan antara yang dapat dengan siapa yang nanggung makan. Ya. Terus. Iya, cukup. Iya, baik. Iya, iya, ada satu lagi. Ya, silakan kami berikan kesempatan kembali untuk ibu-ibu yang ingin bertanya kembali. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Anak saya bekerja di perusahaan. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Iya.
Sudah terdengar ya? Silakan. Belum? Belum bisa terdengar. Kalau mic yang satu lagi coba yang ini. Mohon diberikan nih. Mohon maaf. Mungkin wirelessnya agak terlalu jauh ya, jadi tidak menangkap sinyal wirelessnya. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini Ustadz, anak saya bekerja di perusahaan, otomatis setiap bulan mendapatkan gaji. Tapi pekerjaannya itu pelatihan di setiap perusahaan, misalnya dia mengajarkan di lab gitu. Terus setiap perusahaan mesti ngasih makanan produknya, misalnya minyak goreng atau kue-kue. Itu bagaimana Ustadz hukumnya, apa haram atau kita tolak pemberian dari setiap perusahaan itu? Perusahaannya yang beri makan apa? Perusahaannya itu di chemical, di merek itu obat tapi dia Farmasi ya? Ya farmasi, Iya, tapi iya, dia jelas. ya. Jadi dia ada. Ibu diragukan bahwa ini sogok gitu. Iya, setiap pekerjaannya itu mengajar di, misalnya ada perusahaan kue biskuit gitu. Terus Iya, iya. perlu anak saya tanyakan anak ibu tanyakan ke perusahaannya, ke HRD di perusahaan dia. Iya. Boleh nggak dia diberi makan siang atau makan malam atau sarapan oleh pengguna jasa, perusahaan pengguna jasanya. Sebagian perusahaan melarang, sebagian membolehkan. Bila perusahaannya membolehkan, boleh, tidak termasuk riswah ini. Bila perusahaannya melarang, dan biasanya perusahaan asing melarang, ya, maka jadi riswah, tidak boleh dia makan dari suguhan kliennya. Afwan Ustadz, dia selalu diberikan makanan banyak dari produknya itu, misalnya di PT Kongwan. Terus pulangnya itu banyak diberikan kue-kue gitu. Iya, tempat perusahaan ini bekerja, si suami ibu anak ini kerjakan di perusahaan memberi pelatihan kan ya? Iya. Tanyakan ke perusahaan dia, boleh nggak dia bawa kongguan banyak ini? Boleh nggak menerima makan juga di PT-nya? Iya. Setahu saya beberapa perusahaan asing mereka tidak membolehkan karyawannya yang memberikan pelatihan atau lain-lainnya kepada yang menerima makanan dari pihak penerima jasanya. Ya. Jelas Ibu ya? Jelas. Satu lagi. Ya silakan. Bismillah. Sampai jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih mengenai dengan arisan. Saya pernah mendengar bahwa arisan itu tidak boleh kalau nama kita dikocok. Kalau nama kita dikocok itu, maksudnya nggak ada masalah. Kocok mengocok nggak ada masalah. nggak masalah. Masalahnya bukan kocok mengocok itu, masalahnya adalah tambahan dalam bentuk yang dapat menanggung makan, maka ini adalah riba. Kocok mengocok dalam ini boleh. Oh, iya. Itu saya jelaskan dengan rinci di buku saya, di buku Harta Haram Kontemporer. Terus yang kedua, Pak Ustadz, dalam konsumsi itu kan kita membebani anggota arisan itu uang konsumsinya itu misalkan 25.000. Terus kalau ada salah satu dari anggota arisan itu nggak hadir, katanya itu nggak boleh kita membebani uang konsumsi karena beliau itu nggak hadir gitu. Itu sama aja kita menzolimi beliau gitu. Kalau komitmen dari awal nggak ada masalah. Oh, berarti nggak apa-apa sebelum kita membentuk arisan, hadir nggak hadir harus bayar uang konsumsi gitu, Pak Ustadz? Iya. Oh iya, ya. Iya, baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Fiki barakallah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, dan kami akan angkat pertanyaan yang sudah banyak ini di sari kertas ya. Ini ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana dengan uang pensiun yang harus diambil atau disalurkan melalui bank, dan tentunya kita harus membuka rekening Ustaz. Dan setiap
bulan ada pertambahan bunga. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya tidak terkena riba, Ustaz? Caranya tidak terkena riba, sampaikan kepada perusahaan Anda bekerja, saya uang pensiun saya tidak mau ditaruh di bank, ya, sehingga tidak ada pertambahan. Kalau tidak bisa, apa boleh buat? Ketika Anda terima pensiunan, ambil uang Anda saja tanpa ada bunga. Iya. Cukup Ustaz ya? Ya. Cukup. Iya, jazakallahu khair. Baik, untuk selanjutnya kami akan ada suara masuk ya. Iya, silakan. Iya. Ya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita meminjamkan uang kepada seseorang untuk membayarkan hutang ribanya? Minjam berarti harus kembali penuh? Tidak disebutkan Ustadz. Boleh. Boleh Ustadz? Iya, tanya bagaimana, bolehkah atau tidak boleh? Iya, baik, jazakallahu khair. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan. Iya, misalkan saya mempunyai harta yang ingin ini pengenai zakat ya, yang ingin dizakat sebesar 50 juta. Orang-orang yang berhak dan mau saya zakati: 1 saudara jauh yang punya kemampuan usaha, 2 karyawan toko yang penghasilannya sepenuhnya dari saya, 3 warga-warga miskin sekitar rumah yang tidak atau kurang mampu untuk berusaha. Selama ini saya mengeluarkan zakat kira-kira sebagai berikut, yaitu untuk saudara jauh sebesar 15 juta, untuk karyawan saya toko saya 10 juta dibagi 20 orang, dan warga sekitar dibagi rata. Nah, pertanyaan saya, apakah adil cara seperti ini Ustaz, dan berhakkah? Apakah mereka berhak terima zakat semuanya atau tidak? Kalau berhak tidak ada masalah. Boleh Ustaz ya? Kata siapa boleh? Saya tidak menjawab boleh dan tidaknya. Saya tidak tahu apakah karyawannya itu berhak terima zakat atau tidak. Mungkin gaji karyawan tokonya itu 5 juta mungkin sebulan. Tidak. Tapi dia mandiri sendiri, tidak ada anak, tidak ada istri. Bagi dia cukup ini. Karyawan yang satu lagi, anaknya 12, istrinya 3. Pendapatan dia sendiri. Gaji 5 juta pasti tidak cukup untuk dia. Berarti demikian boleh. Ya, makanya saya tanyakan, tidak mesti setiap karyawan toko Anda boleh terima zakat atau tidak boleh. Kalau dia termasuk bagian dari mustahik zakah, boleh. Bila tidak, tidak. Iya, baik. Jazakallahu khair. Demikian, dan silahkan yang ingin bertanya langsung kembali. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Untuk masalah zakat mal kan ada 2 syarat itu Ustaz, nisab sama haulnya. Nah, kebanyakan di kita gitu baru nyampe nisabnya langsung keluar gitu. Tapi dia kan syaratnya yang kedua harus mengendap dulu 1 tahun Ustaz ya. Apa benar pemahamannya seperti itu Ustaz? Benar. Kan kadang-kadang biasanya kita cuma sudah benar. Enggak, maksud Anda ketika kebanyakan kita gitu, ketika dapat misalkan hasil berdagang misalkan dapat 100 juta dalam setahun itu, kan langsung hasil itu apa untungnya gitu kan. Kan modalnya berapa? Udah keluar modal lah gitu, udah keluar modal. Yang dizakatkan bukan untung saja, dari modalnya juga. Dari modal juga misalkan gitu. Bila modalnya itu adalah barang niaga. Anggaplah 100 juta kan udah lebih dari nisab itu Ustaz. Barangnya. Biasanya kan langsung dikeluarin untung atau barang? Barang sama untungnya Ustaz. 100 juta untung sama barang. Terus? Nah, biasanya kita kan udah segitu, ada batas minimal kan 1 nisab itu langsung dikeluarin Ustaz, tapi nggak diendapkan dulu selama setahun gitu. Harusnya kan diendapkan dulu gitu Ustaz. Tidak. Enggak, apa harus bisa langsung dikeluarkan gitu Ustaz. Kalau ngendap barang Anda jadi busuk. Realnya, Anda ketika mulai usaha jual beli di Tanah Abang ini tahun berapa? Baru 3 tahun Ustaz. Tahun berapa? Baru 3 tahun jawabannya. Itu berapa tahun? 2013. Iya. Hah? 2013. 2013 bulan
awal tahun Ustaz, awal bulan Maret. Kalau bulan Ramadannya apa itu, bulan Komariahnya bulan apa kira-kira? Mana lupa tuh. 3 tahun yang lalu bulan Januari itu Ramadannya bulan apa? Hijriahnya maksudnya. Kalau hijriahnya ya lupa ya. Ya. Hitung Anda itu mama 1 Ramadan. Ya. Ramadan tahun depan, 1 Ramadan tadi ketika mulai usaha tadi, barang yang ada yang Anda jual belikan sampai enggak nilainya 45 juta? Sampai. Sudah sampai, ini shop namanya. Jelas. Tapi dalam waktu, kemudian dalam perjalanan itu kan naik turun gitu Ustaz. Naik turun mungkin bisa naik dari 45 juta jadi 100 juta. Mungkin turun 78 begitu kan. Tapi kalau turun menjadi 0 nanti hitung lagi. Oh, dihitung mulai dari 0 lagi. Kapan dia sampai 1 nisab lagi. Jadi selama ini yang mungkin Anas, mungkin sebagian orang juga kali ya. Jadi ketika dia udah pas dapat segini, dia tidak diendapkan dulu saat ini. Jadi naik turunnya itu nggak dihitung. Diendapkan bukan pedagang namanya, basi barangnya. Ya, pedagang itu berputar barang kalau bisa setiap hari. Ambil barang langsung dijual, ambil barang langsung dijual. Itu yang pedagang yang sukses. Ambil barang 2 tahun masih ada. Ini bukan pedagang namanya, ini pegudang namanya. Jelas? Allah ya baik. Masih Ustaz. Ya, cukup ya. Baik, untuk selanjutnya kami angkat dulu pertanyaan ini. Sebelumnya beliau mendoakan antum Ustaz atas waktu dan semoga antum dijaga beserta keluarga. Selama masih proses menunggu migrasi, yaitu proses penggajian dari bank konvensional ke bank syariah, saya mensiasati begitu gaji masuk ke rekening bank konvensional, kemudian saya langsung pindahkan semuanya ke rekening bank syariah. Nah, apakah boleh seperti itu Ustaz? Gajinya berarti melalui bank konvensional. Berarti dia punya rekening di bank konvensional. Selagi rekening itu belum ditutup, di mana di rekening ketika dia membuka ada pernyataan bahwa dia akan diberikan bunga riba dan dia menyetujui, selama itulah dia berdosa menyetujui akad riba. Baik. Ya, mudah-mudahan dipahami ya dari yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Iya, silakan antum. Fadhil. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, contoh ini pertanyaannya mengenai jual beli barang. Kurang jelas. Yang keras. Mengenai jual beli barang melalui perantara atau makelar. Jual beli barang melalui makelar. Anda makelarnya atau penjual atau pembeli? Misalnya contoh kasus saya penjual. Anda misalnya penjual, saya barang. Ya. Misalnya saya menjual sebuah rumah dengan harga 500 juta. Kemudian datang makelar atau perantara berkata kepada saya akan carikan pembeli. Tapi izinkan saya menaikkan harganya. Oke, izinkan saya menaikkan harga menurut perantara tersebut. Anda setuju? Saya setuju. Kemudian setuju, halal bagi perantara. Setelah itu dia berkata, jika nanti lakunya 600, 100 itu buat saya, Bapak 500. Tapi Anda setuju juga ini? Saya setuju, tapi jangan bilang sama yang pembeli. Jadi pembelinya jangan tahu gitu. Apa? Pembelinya tidak tahu. Tidak tahu bahwa harganya Tidak ada masalah ya. Yang penting Anda setuju. Jadi selama saya setuju, tidak masalah. Tidak masalah. Baik Ustaz. Cukup ya? Iya, baik. Demikian ya, dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Bolehkah asuransi pendidikan Ustaz? Asuransi pendidikan, Anda bayar premi, kemudian nanti ketika anak menjalani proses pendidikan akan diberikan uang juga oleh asuransi tadi kan ya? Iya. Dengan jumlah yang sama atau berlebih? Berlebih. Di sini ada riba. Allah. Cukup Ustaz. Nah,
Ya, tidak boleh ya. Dan bukan tidak boleh, riba. Riba. Ya, tidak boleh berarti Ustaz. Tidak boleh itu sopan itu ya. Ya Ustaz, apa hukumnya menjadi anggota koperasi dengan menyetor sejumlah uang dan mendapatkan hasil setiap bulan layaknya bunga deposito? Layaknya bunga deposito memang seperti bunga deposito, dia nyetor keanggotaan, nanti setiap bulan bertambahan layaknya deposito, maka hukumnya juga haramnya sama seperti deposito. Ya, baik, jazakallahu khair. Dan silahkan selanjutnya kami berikan kesempatan di jemaah nih ya. Silahkan, mikrofonnya tadi mana? Ya, silahkan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Pak Ustadz mengenai jadi jual beli dengan down payment. Jadi saya usaha supplier industrial. Nah, barang kita penuhin dengan cara impor dari luar. Kemudian terkadang barang yang diminta itu memang saya udah ada agreement dengan pemilik barang atau produsen di luar, jadi sebagai semacam agen atau distributor. Tapi kadangkala juga saya memenuhi kebutuhan dari customer saya itu dengan cara apa kebutuhan customer saya penuhi, saya carikan di luar gitu. Nah kemudian ada kalanya saya terapkan paymentnya net, jadi dia bayar DP ke Anda, barang masih di luar negeri. Ya ada. Sebelum Anda beli. Betul. Haram. Kalau misalkan ini Pak Ustadz, apa istilahnya saya menerapkan net payment di belakang, jadi saya impor barangnya. Haram, karena Anda menjual sebelum barang dimiliki kan ya. Solusinya gimana Pak Ustadz? Karena kebanyakan bagus solusinya. Ya, karena kebanyakan perusahaan sekarang semacam itu. Jadi iya, saya tahu, dan kebanyakan perusahaan riba dan haram. Ya. Mohon solusinya Pak Ustadz. Mohon solusinya bagaimana? Kalau saya punya perusahaan Ustadz, apa solusinya? Solusinya kata Rasulullah, tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum jadi milikmu. Jadi ketika dia pesan, katakan saya mungkin bisa jual kepada Anda, mungkin tidak, mungkin harga segitu, mungkin harga segini. Berarti belum ada akadnya Pak? Iya belum, karena baru belum saya miliki. Kalau dia setuju, ya udah nggak apa-apa, nanti kalau barang udah nyampe, saya baru beli, boleh? Sehingga Anda ada risiko. Barang udah nyampe dia nggak jadi beli, haknya dia juga. Kalau diikat dari awal, berarti Anda sudah untung sebelum barang Anda miliki, dan Anda tidak ada risiko sama sekali. Dalam Islam tidak dibolehkan ini. Sebagai agen, jadi bila Anda agen dari luar negeri, ya. Setiap Anda menerima barang dari mereka, apakah harus dibayar di depan atau nanti kapan-kapan? Hanya menerapkan istilahnya dia ngasih tempo, ada juga yang saya nggak mau dikasih tempo, saya mau bayar duluan. Yang ngasih tempo dan tidak, laku dan tidak harus Anda bayar atau tidak? Iya. Berarti Anda jual beli dengan bukan agen namanya. Agen kalau nggak laku kembaliin. Kan Anda wakil dia, agen dia. Iya, artinya bisa Pak, bisa Ustadz. Jadi misalkan artinya saya ambil misalkan barang ini. Ketika ngambil, beli atau bukan? Beli putus atau bukan? Enggak, jadi ada. Bawa dulu aja tanpa bayar uang di muka, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, bukan agen namanya. Bukan wakalah dalam tinjauan syar'i, walaupun Anda bilang agen. Paham? Saya bilang ke beliau, ini saya punya buku ini, tolong jualkan. Uangnya udah, kalau udah laku baru kita hitung-hitungan uang. Setahun di tangan dia, start nggak laku, saat dikembalikan kepada saya. Bisa? Ya bisa, karena tadi saya minta tolong saya jualin. Yang dengan perusahaan tadi, setelah 1 tahun nggak laku-laku dikembaliin, bisa nggak? Bisa untuk item yang nggak bisa ini. Untuk item, berarti jadi, sebagian item bisa, sebagian tidak. Bukan, yang Pak. Bisa, ini wakalah dan boleh. Yang tidak bisa, ini harus jual beli putus, maka hukumnya adalah haram, mendapat keuntungan.
Jadi intinya yang bisa retur itu yang halal ya Ustadz ya? Bukan return, bukan kembaliin barang, tukar barang, dikembaliin. Saya udah nggak mau jadi agen. Ya udah. Kalau mau ambil barang dari sini, risiko dia, karena barang-barang dia bukan barang si agen. Sebenarnya solusinya terus terang masih ini untuk solusinya untuk usaha bisa jalan gitu Ustaz. Allah yang kapan nanti tanya lagi ya. Saya tertarik mungkin untuk ada sekolah muamalat yang Ustaz ini mungkin. Silahkan kita mau buka sekolah muamalat di Tanah Abang, mau untuk ikut? Masya Allah. Jazakumullah. Iya. Ya nanti ya, jika ingin bertanya lebih puas lagi, nanti bisa ditanyakan langsung ya di luar kajian ini. Selanjutnya, ini ada pertanyaan, ya Ustadz, jika saya ingin membeli kendaraan dengan harga 200 juta, kita hanya mempunyai uang sebesar 150 juta, kekurangan 50 juta, dan pinjam dari seseorang dicicil selama 10 kali. Dengan setiap bulan dibayar 5 juta. Jika yang meminjamkan uang itu mau melebihi pinjamannya, bagaimanakah cara yang syar'inya, Ustadz? Cara yang bismillah. Tidak, silakan. Bismillah. Bismillah. Capek saya megang ini. Cara yang syar'inya, tadi apa pertanyaannya? Ingin membeli mobil, iya betul. Maksud hati ingin membeli mobil harga 200 juta. Apa daya terkumpul uang cuma 150 juta, kurang 50 juta lagi. Bagaimana solusi halalnya Ustadz? Solusi halalnya beli mobil 150 juta. Sesuai kemampuan Ustadz ya, sesuai dengan kemampuan mobil dengan harga. Kalau 150 juta itu bannya bukan bundar tapi petak atau segi 6, ya Pak boleh buat, harus 200 juta juga. Karena ini pinjam-minjam. Kapan muslim boleh meminjam? Penting Anda perhatikan. Pertama memang kebutuhan. Kalau memang mobil ini merupakan kebutuhan boleh. Kemudian diperkirakan mampu dia membayar. Kalau dia asal pinjam kemudian nggak mampu membayar, tidak ada aset yang mampu bayar nanti, maka haram dia pinjam uang orang. Jadi jangan berharap yang meminjamkan uang pengen dapat untung saja. Iya. Jadi baik, untuk selanjutnya mungkin silahkan. Kita ada waktu 15 menit lagi ya. Ustadz menetapkan waktu hingga pukul 2 ya. Sampai jam 2, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina anta ya akhi? Fadhal. Ana mau tanya, uang yang dikeluarkan oleh Jasara Harja bila kurang jelas. Uang yang dikeluarkan oleh uang yang dikeluarkan oleh Jasara Harja yang bila mana kecelakaan parah, yang setelah dicek oleh kepolisian lalu mendapatkan uang 15 juta, terus bila mana kecelakaan sampai meninggal dunia mendapatkan 25 juta, apakah halal apa haram uang? Jika kita menerimanya, iya. Terima dari jasa harja 15. Ya, kalau dia kecelakaan parah tidak meninggal dunia. Terima 15. Kemudian kalau dia mampu atau tidak berobat sendiri? Setelah dia mampu membiayai, nanti kwitansi dikumpulkan semua. Mampu nggak pada waktu itu yang sakit ini berobat sendiri? Sepertinya tidak mampu, Son. Kalau tidak mampu boleh. Boleh ya? Kalau mampu tidak boleh. Tidak boleh. Oh, jadi haram ya, Ustaz. Tidak boleh. Itu ya haram, riba.
Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelahnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membeli barang dari pedagang perantara, Ustaz? Membeli barang dari pedagang perantara. Jadi halal. Di Tanah Abang ini berlaku halal. Tapi kan dia belum memiliki barang itu, Ustaz. Sudah diwakilkankah oleh pemilik barang untuk dia jualkan atau belum? Anda ragu karena yang berlaku di Tanah Abang ini azasnya kepercayaan aja, Ustaz. Jadi seorang Iya, artinya dibawanya sampel. Iya. Pak, saya bawa ya, saya tolong cari penjual ya, pembeli ya. Iya, betul. Gitu atau tidak? Iya. Nanti dapat si fulan. Iya. Pesan umpamanya sampel 1, dia pesan 500. Datang saya nanti ke yang punya barang, dikasih nggak barang? Dikasih. Berarti dari awal dia sudah setuju akan dikasih barang tanpa uang cash di awal. Tapi kadang-kadang gini, Ustaz, masalah harga, penetapan harga, Ustaz. Jadi si pedagang perantara biasanya kan menjual lebih tinggi dari harga si pemilik barang, Ustaz. Betul. Nah, kita bertransaksi dengan si perantara. Nah, di saat itu kan terjadi transaksi tawar-menawar. Nah, pada saat tawar-menawar itu kadang-kadang kita nggak tahu pasti dia itu betul-betul menawar ke pemilik barang atau tidak, atau dia hanya memutuskan harga sendiri. Sementara barang kan dia belum memiliki barang itu, Ustaz. Kan sudah diizinkan dia oleh pemilik barang. Oh, betul. Pak, boleh enggak saya bawa sampelnya? Boleh. Nanti saya jualkan harga berapa? Boleh. Berapa? Dari saya sekian, terserah Anda mau jual berapa. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bi' hadza thawb bi kadza fama fawqahu fahuwa lak. Di antara bentuk perantara atau simsar, seorang mengatakan jual barang ini dari saya harga sekian, terserah kamu berapa menjualnya. Syukron, Ustaz. Allah barik. Apa yang saya haramkan? Sepertiga menganggur orang Tanah Abang. Iya atau tidak? Siapa yang berani beli barang cash dari awal? Dan Rasulullah, dan ini tidak sesuai dengan sunnah kauniyah. Rasulullah SAW bahkan Umar bin Khattab mengatakan bahwa para perantara itu sama dengan para pedagang. Ya. Baik, cukup ya, paham insyaallah. Baik, jazakallahu khair. Silakan antum yang bertanya, fadhil. Pakai itu dulu katanya. Sudah pegang sebentar. Setelah ini antum ya. Setelah ini antum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan pertanyaan Bapak di belakang tadi, menjual barang yang belum ada, San. Jadi saya kebetulan ada toko punya konveksi. Jadi orang datang kepada saya mau pesan barang umpama 500 piece. Kebetulan bahannya ada stoknya di konveksi gitu. Nah, kemudian ada persetujuan, ya saya terima Bu, saya DP 50%, barang siap 1 bulan kemudian gitu. Pada saat akad tadi kan barangnya belum ada gitu. Itu boleh apa enggak gitu? Bahan dasar sudah ada. Gimana? Barangnya saya janjikan 1 bulan baru siap gitu. Tapi saya udah minta bahan dasarnya ada atau tidak? Bahan dasarnya sudah ada gitu. Boleh. Kalau bahan dasarnya nggak ada? Nggak ada, gimana nanti nyarinya? Anda sudah dijanjikan. Tapi kita kan udah punya channel yang jelas gitu, Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, terus yang kedua, Ustaz, masalah ini tentang membuat dan menjual barang tembak ini, Ustaz. Ini di Tanah Abang kan gitu. Jadi kalau membuatnya, ulangi pertanyaannya. Membuat dan menjual barang tembak gitu, merek tembak, merek palsu, Ustaz. Oh, merek palsu. Jadi kalau membuatnya gimana tuh, Ustaz? Kemudian yang menjual juga merek palsu. Ya. Meniru merek orang. Ya. Kemudian yang menjual juga, kalau dia bilang kan saya nggak buat, saya kan dikasih orang juga. Dia cuma sekedar nggak, maksud dapat dari orang gitu. Beli. Ya, beli dari orang, kemudian dia jual gitu. Ya kan milik kamu setelah kamu beli. Jadi hukumnya gimana, Ustaz? Yang untuk menjual dan membuat gitu. Bentar. Kalau Anda punya merek, nama mereknya itu apa kira-kira? Aldora. Sudah naik tinggi. Saya bikin merek Aldora juga. Saya mirip-miripkan bentuknya. Anda ikhlas? Tidak. Begitu juga orang yang Anda tiru mereknya. Ini bagian dari merampas hak orang lain. Harusnya saya izin ke Anda kan? Bayar royalti, begitu kan ya? Paham? Walaupun belum dihak patenkan. Walaupun belum dihak patenkan. Nah, barang impor yang berada di Tanah Abang ini kan yang Adidas, Nike itu rata-rata kan itu saya tidak tahu.
Saya tidak tahu. Yang jelas kalau Anda tahu bahwa orang itu barang palsu, tidak boleh Anda menjualkannya. Cukup? Cukup, Ustaz. Saya tidak bisa menghukumi bahwa di sini saya nggak berani. Iya, mudah-mudahan ya, yang ini dulu. Tadi Bapak yang ini tadi saya udah janji ya. Kalau Bapak ada antumnya silakan aja. Pakai ini aja. Tadi kesini kan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah bayar listrik di rumah, Ustaz. Kurang jelas apa? Bayar listrik. Bayar listrik. Iya. Yang sekarang ini kan kita pakai dulu baru bayar. Pasca bayar. Ya. Apakah termasuk riba itu, Ustaz? Kalau terlambat ada denda. Iya. Iya, riba itu. Lebih amannya, Ustaz. Lebih amannya ambil yang prabayar. Terlambat langsung padam. Yang pakai pulsa itu, Ustaz ya? Ya, betul. Paham ya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi Ustaz, seperti Raharja, ini sebenarnya asuransi itu boleh nggak Ustaz? Tidak boleh. Cukup? Cukup, Pak. Ustaz, mungkin nanti bisa ditunjukkan buku antum untuk supaya mereka paham juga rujukannya. Di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini, di sini banyak saya bahas pertanyaan yang sudah Anda tanyakan tadi, termasuk asuransi, bank konvensional dan lain-lain. Banyak. Ada sekitar 300 kasus lebih saya bahas secara tinjauan syar'inya. Pakai dalil dan pakai keputusan-keputusan para ulama internasional. Iya, nanti bisa dimiliki bukunya ya di luar, silakan bisa dicari karangan beliau sendiri ya, yaitu Dr. Erwani Tarmizi. Cetakan ke-13 sekarang. Iya. Baik. Insyaallah. Masih ada waktu 5 menit ini sebelum kita tutup. Yang mana dulu ini, bingung saya. Mic di tangan beliau, setelah itu ini. Apa? Iya, silakan. Iya, betul. Saya juga dari pagi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau untuk saat ini kan mau Idul Adha nih, banyak hewan kurban. Katakanlah saya mau jual hewan kurban. Nah, sekarang ini hewan kurban dijual kan ada tipe-tipenya macam-macam dengan bobotnya tertentu. Nah, lalu yang syar'i itu cara menjualnya seperti apa, Tat? Maksudnya begini, kalau misalnya beratnya katakanlah sapi, beratnya 400 kilo, harganya 25 juta. Itu ditulisnya pada saat nanti dijual, itu kan nggak selalu persis 400 kan, bisa kurang, bisa lebih. Nah, itu misalnya pada saat kita belinya udah ditimbang, pada saat diserahkan ke konsumen beratnya bisa kurang, tapi juga mungkin ditimbang lagi pada saat deal akad. Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak boleh plus minus tidak gitu? Tidak boleh menggunakan timbangan pertama, karena dia mungkin plus minus. Semuanya, bukan itu saja. Bukan sapi saja, barang yang lain juga begitu. Anda beli bensin, berjual lagi. Beli solar, berjual lagi. Ukuran mereka 100 liter. Nanti Anda timbang mungkin, atau takar lagi mungkin berkurang atau mungkin berlebih. Jelas? Itu diserah terimakan, itu harus ditimbang lagi gitu? Iya, iya. Oh, ya makasih. Ya, terakhir. Iya, silakan. Padahal yang terakhir. Belum. Tadi udah nunjuk-nunjuk aja. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kita ini boleh disamakan dengan ulil amri minkum atau tidak, Pak? Pertanyaan saya ini kaitannya dengan bank syariah yang mereka putuskan bahwa bagi hasilnya itu adalah tidak riba. Jadi sebagai orang awam, rakyat ini mengambil bagi hasilnya itu dengan kepercayaan bahwa itu ditentukan oleh ulil amri, apalagi di situ ada dewan syariah.
sikap saya ini dengan percaya kepada ulil amri ini apakah sudah benar dalam kondisi darurat atau bagaimana? Yang kedua pertanyaan saya Pak, apakah di Saudi Arabia itu bunga-bunga bank itu diapain itu Pak? Begitu banyaknya duit di Saudi Arabia itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bunga di Saudi Arabia Pak? Nggak tahu saya berapa. Jadi begitu banyaknya, berarti banyak banget. Ala kulli hal, jazakallahu khair. Pertanyaan pertama apa tadi? Mengenai pemerintah kita apakah ulil amri tadi? Apakah termasuk ulil amri atau tidak? Iya. Yang harus ditaati dalam ketaatan dan ditinggalkan dalam kemaksiatan kalau dia berbuat maksiat. Ketika mereka menyatakan bank syariah udah syariah, ya, itu kan pernyataan mereka bisa dikaji. Bagi yang tidak bisa mengkajinya, bagi mereka taat sudah. Dan tidak berdosa dia. Bagi yang bisa mengkaji dan mengetahuinya, bagi dia wajib menyampaikan. Dan berdosa dia kalau diam dan mengikuti ulil amri tersebut. Jelas. Allah barik fikum. Nah, cukup ya. Iya. Silakan. Terakhir ya. Iya masih. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat berkaitan dengan teks amnesti. Kita tahu pemungut dan penerima pajak di neraka tempatnya. Sikap kita dan penerima pajak, sikap kita gimana? Bayar nggak pajaknya itu? Di mana tempatnya? Saya dapat broadcast hadis soal pemungut dan penerima pajak di neraka tempatnya. La yadkhulul jannata sahibu maksin. Iya. Tidak masuk surga. Surga. Pemungut. Ada bilang di neraka. Ya ada broadcast selanjutnya lah. Seumpama begitu. Kata Rasulullah tidak masuk surga. Ya. Sahibu maksin. Diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Syalbani. Ya. Maks adalah orang yang menarik upeti dari para pedagang dan lain-lainnya yang masuk ke sebuah pasar. Mukus. Dan pajak bagian dari itu. Karena pajak distribusi dan lain-lain bagian dari itu. Maka tidak masuk surga dia, Rasulullah yang bilang. Iya. Penariknya. Iya. Nah berkaitan dengan yang ditarik apa boleh buat? Pasrah. Kalau enggak jangan jualan. Ya. Nah sikap kita berkaitan teks amnesti ini kita bayar apa enggak? Itu intinya. Amnesti itu dimaafkan kan ya? Kok dimaafkan berarti enggak bayar? Tapi sosialisasinya disuruh bayar. Disuruh bayar sekian, perkecil begitu. Terserah Anda mau bayar bagus, tidak mau bayar dikejar-kejar oleh berwenang. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah. Ada 2 menit lagi waktu. 2 menit lagi. Iya, fadhal. Antum. Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya. Saya itu pengelola toko, Ustaz. Pengelola toko. Jadi saya kerja sama teman gitu kan. Teman yang punya dana. Tapi ada satu ketika dekatin mic-nya. Ada satu ketika pelanggan saya meminta barang yang kebetulan punya teman saya yang lain lagi, Pak Ustaz. Jadi bukan dari modal toko ini. Saya jual dan saya makan keuntungannya sendiri tanpa tahu pemilik modal toko. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Haram. Syukran Ustaz. Jazakallah. Karena pertama tidak amanah. Kedua, Anda menjual barang sebelum dimiliki dan belum diwakilkan kepada Anda untuk menjualnya. Karena barang orang lain bukan barang toko Anda. Kalau barang toko kan sudah diwakilkan oleh pemilik untuk dijualkan. Barang lain kan tidak. Jelas? Maka solusinya untuk halal, pertama bertobat kepada Allah yang telah berlalu dan minta ampunan kepada Allah. Berapa kira-kira keuntungan yang Anda dapat? Berikan kepada fakir miskin. Solusi yang kedua adalah nanti bila ada pertanyaan demikian, bilang kepada dia, Bu, saya carikan dulu barangnya ya. Oh, enggak, percaya saya sendiri. Udah di sana, Bu. Jelas. Sampaikan ke dia, saya terkadang ada orang pesan barang tidak ada pada Anda, saya tidak bisa jualkan. Ketika saya ambil barang dari orang lain dan saya jualkan, apakah saya harus dicas fee atau tidak? Karena telah menggunakan tempat dia sebagai sarana tempat Anda berjual beli. Jelas. Cukup ya? Terakhir.
Terakhir. Ngantau itu apa ngantau? Ya. Ngambil tempat lain. Toko lain. Dengan toko lain tadi akadnya apa? Bawa aja. Anda jual beli dengan dia atau apa akadnya? Pinjam. Sampel. Itu yang bawa dulu itu yang Anda jualkan yang di toko dia kan barang dia atau barang Anda? Bisa Anda jualkan? Bisa. Kok bisa? Haram hukumnya menjualkan barang. Rumah Anda saya jualkan bisa? Coba aja bisa, nggak punya rumah ente. Ya ada yang bisa barang orang dijual belikan. Itu termasuk menjual barang yang bukan milikmu. Kalau bisa izin dulu ke pemilik toko itu barang itu pemilik rumah. Boleh saya jualkan rumah Anda? Boleh saya jualkan barang Anda? Berapa saya dapat fee? Itu baru bisa. Kalau main bisa aja, ente jual gunung, saya jual laut. Cukup saya kira, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz sudah melakukan